maka sedikit banyak pasti Allah sudah memberikan keberkahan itu. Tinggal Bapak Ibu guru mencoba untuk kemudian menyusuri kembali, merenungkan kembali atas berbagai macam pertolongan yang Allah berikan dalam hidup kita, sehingga kita benar-benar sadar, oh iya ternyata ini adalah pertolongan Allah, ini adalah keberkahan atas hidup kita yang Allah berikan. Bahwa belum tinggi karena memang bagaimana tingginya keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah, itu juga akan menjadi pengaruh terhadap luasnya keberkahan yang Allah berikan dalam hidup kita. Kalau kita coba hitung begini, kalau kemarin misal penghasilan Bapak Ibu adalah 2 juta sebulan, tapi ternyata pengeluaran 3 juta, tetapi cukup tidak nambah utang, kira-kira nilai keberkahan hidup Bapak Ibu guru sekalian adalah 1 juta. Nah, ketika kita ingin mendapatkan pintu keberkahan yang lebih dari 1 juta, maka kuncinya adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Dan ibadah yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tuntunkan itu adalah jalannya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Penghasilan Bapak Ibu guru boleh 2 juta sebulan, ya, tetapi nilai keberkahannya bisa 5 juta, nilai keberkahannya bisa 10 juta, bisa 20 juta, bahkan tidak terbatas, karena Allah Maha Kaya. 2 juta itu hanya bisa kita coba hitungan. 2 juta itu kan kontrak kita dengan sesama makhluk, entah itu atasan, entah itu lembaga, begitu kan? Maka sesama makhluk tentu dia amat sangat punya keterbatasan. Kesadaran kita bahwa mereka punya keterbatasan mestinya menyadarkan kita bahwa kita tidak boleh berharap lebih kepada makhluk. Sangat rugi kita ketika menggantungkan harapan kita kepada sesama makhluk yang dia juga sama-sama punya keterbatasan sebagaimana halnya kita. Maka gantungkan selebihnya. Jadi katakanlah 2 juta itu adalah kemampuan maksimal yang bisa kita lakukan dalam ikhtiar kita. Untuk kecukupannya serahkan kepada Allah, bagaimana Allah mencukupkan, dan yakinkan diri kita dengan sungguh-sungguh bahwa ketika kita benar-benar meminta hanya kepada Allah, Allah pasti akan mengabulkan, Allah akan cukupkan. Hanya kemudian kita berlatih untuk senantiasa berhusnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah dengan mengurangi pikiran-pikiran, prasangka-prasangka yang seringkali justru menjadikan kita lemah akan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh adalah pikiran tentang bentuk pertolongan Allah. Ketika kita punya hajat besok 2 juta misalkan, atau 5 juta misalkan, seringkali kemudian kita berpikir bahwa cara pertolongannya adalah dengan Allah memberikan pertolongan kepada kita, ya diberi uang cash sejumlah kebutuhan kita, 3 juta atau 5 juta, ya entah lewat siapa, pokoknya yang penting Allah ngasih pertolongan kita sesuai dengan kebutuhan kita 5 juta. Pikiran seperti ini Bapak Ibu seringkali justru menjadikan kita putus asa. Maka biarkan Allah dengan caranya bagaimana Allah mencukupkan kebutuhan kita. Kita menghitung bahwa kebutuhan kita besok 5 juta. Itu kan hitungan kita. Tapi masalahnya kan tidak mesti harus 5 jutanya itu kita pegang, gitu. 5 jutanya itu kita pegang, tidak mesti. Sehingga jalan solusi dari masalah yang kita miliki itu sangat banyak. Kalau kita tidak menyempitkan hanya dengan itu selesai kalau kita pegang uang 5 juta. Apalagi kemudian kita berpikir bahwa pertolongan itu ada batas akhirnya. Misalkan begini, besok butuhnya 5 juta. Kemudian kita sudah berpikiran bahwa wujud pertolongan itu ya dengan Allah ngasih saya 5 juta. Sudah gitu kemudian ya Allah ngasih pertolongannya maksimal nanti malam gitu. Kalau sudah besok, wah sudah telat misalkan gitu. Enggak. Kalau besok berarti sudah sehingga begitu malam berlalu belum ada 5 juta, kita anggap bahwa Allah tidak menolong kita. Itu salah siapa?
salah kita. Maka hilangkan prasangka-prasangka seperti itu, pikiran-pikiran seperti itu. Cukup fahami apa masalah kita, kemudian minta tolong kepada Allah, pasrahkan bagaimana Allah menolong kita. Bahkan sampai pada titik waktu penyelesaian masalah pun kita masih senantiasa berhusnudzon kepada Allah, karena kita tidak tahu solusi yang Allah berikan itu seperti apa. Karena bisa jadi bentuk pertolongan Allah itu ketika kita sedang berhadapan menyelesaikan masalah itu, baru solusi itu muncul. Entah misalkan tagihan begitu orangnya datang nagih dan seterusnya, pertolongannya itu ketika kemudian kita nemui dia, kita sampaikan bahwa sampai hari ini mohon maaf belum punya dan seterusnya, dan ternyata pertolongan Allah di situ. Sudahlah, nggak usah jangan pikirkan, saya di sini cuma mau silaturahmi. Begitu artinya selesai masalah. Apa harus pegang 5 jutanya? Tidak. Ya. Maka yakin atas pertolongan Allah. Poin lain yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu guru yang saya banggakan, bahwa ada amaliyah yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebut selain yang kemarin kita sampaikan. Meskipun tadi saya bilang bahwa semua bentuk ibadah yang kita lakukan sesungguhnya itu adalah tangga untuk menaikkan derajat kita dalam keimanan maupun ketakwaan. Tapi ada memang poin-poin yang disebut dalam ayat maupun hadis yang membicarakan tentang pintu keberkahan secara khusus. Yang poin ini adalah berkaitan dengan interaksi kita terhadap Al-Quran. Okay. Interaksi kita dengan Al-Quran. Allah sebut kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyatadabbaru ayatihi wa liyatadzakkaru ulul albab. Bapak Ibu guru sekalian rahimakumullah, Allah sebut bahwa kitab yang aku turunkan kepadamu wahai Muhammad adalah kitab yang penuh dengan keberkahan, mubarakan, penuh dengan keberkahan. Kemudian perintahnya adalah liyatadabbaru, agar supaya kita mengambil pelajaran, mentadaburinya, waliyatadzakkaru, dan senantiasa memperhatikan, mengingatnya, menyebut-nyebutnya, ulul albab, orang-orang yang berakal. Nah tentu khitab dari ayat ini termasuk kita. Yang diajak bicara oleh ayat ini, yang mendapatkan perintah dari ayat ini adalah termasuk kita, orang-orang yang berakal. Bapak Ibu guru berada di sebuah lembaga pendidikan, maka akal itu menjadi syarat utama ya. Kalau tidak berakal tidak mungkin Bapak Ibu di sini ya, karena butuh akal untuk mendidik seseorang. Maka perhatikan apa yang Allah sampaikan, keberkahan itu benar-benar Allah karuniakan dalam Al-Quran. Maka siapapun yang berinteraksi dengannya, dia akan terkontaminasi akan keberkahannya ya. Kita coba lihat sejarah bagaimana ketika Allah turunkan Al-Quran itu pada suatu malam ya. Maka malam di mana Al-Quran itu diturunkan, Allah muliakan dengan keberkahan Al-Quran menjadi malam yang Lailatul Qadar ya. Lailatul Qadar yang kemudian Allah berikan luar biasa anugerah bagi orang yang beribadah di malam itu, nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Okay. Kemudian hari di mana Al-Quran diturunkan, Bapak Ibu guru sekalian, ya hari Jumat. Allah muliakan hari itu menjadi Sayyidul Alam, Sayyidul Ayyam, pemimpinnya hari-hari, ya, tuannya hari-hari. Dan kemudian bahkan kita disyariatkan, kaum laki-laki khususnya, untuk merayakan hari Jumat itu dengan sholat Jumat. Sehingga kenapa ketika hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha jatuh pada hari Jumat,
maka kewajiban untuk sholat Jumat itu menjadi gugur begitu. Karena 2 hari raya di satu hari, maka sesungguhnya sudah cukup dengan sholat Id di pagi hari, itu sudah menggugurkan beberapa madhab fikih ya, tidak seluruhnya. Itu membolehkan bahwa sholat Jumatnya kemudian tidak perlu dilakukan. Artinya hari Jumat menjadi hari rayanya bagi umat Islam setiap pekannya. Kemudian ketika Allah turunkan Al-Quran ini di satu tempat, yakni di kota Makkah, maka kota Makkah pun kemudian Allah berkahi. Allah muliakan kota Makkah, itu kota yang tidak menjanjikan begitu. Dulu begitu ya, tidak ada tanaman yang bisa tumbuh di sana, kemudian tidak ada hasil bumi yang memukau di sana, tetapi semuanya Allah datangkan di sana tanpa harus ada tanamannya. Penduduknya makmur, sejahtera, luar biasa. Allah berkahi kota itu. Beribadah di dalamnya pun Allah karuniakan lipat ganda 100.000 kali lipat dibanding beribadah di tempat lain. Tempatnya, kemudian malaikat yang membawanya, yang Allah perintahkan untuk menyampaikan itu kepada Nabi Muhammad pun Allah tinggikan derajatnya di sisi malaikat yang lain, menjadi Sayyidul Malak, pemimpinnya para malaikat, yaitu malaikat Jibril. Nabinya pun yang menerima Al-Quran, wahyu Al-Quran pun Allah muliakan, menjadi imamul anbiya war rasul, menjadi imamnya para nabi dan rasul. Bapak Ibu guru sekalian, dari mulai waktu, ya, hari, tempat, orang-orang yang terlibat dengan Al-Quran, Allah tunjukkan bagaimana Allah muliakan mereka dengan keberkahan yang amat sangat luar biasa. Maka kira-kira tidakkah kita, Bapak Ibu, ingin mendapatkan keberkahan yang sama dari Al-Quran? Maka pastikan bahwa hari-hari kita harus senantiasa bersama Al-Quran. Pastikan hari-hari kita senantiasa bersama Al-Quran, agar keberkahan itu pun selalu Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Jadi bukankah selama ini kita sudah merasakan bagaimana keberkahan yang Allah berikan dalam hidup kita? Ya, mulai dari yang kecil-kecil lah. Yang kecil tadi bahwa sehari kebutuhan kita misalkan 100.000, tetapi prakteknya setiap hari lebih dari 100.000 habisnya, tapi cukup, ya kan? Cukupnya itu adalah keberkahan dalam bahasa agama kita. Cukupnya itu adalah keberkahan. Maka tingkatkan kecukupan itu dengan setinggi-tingginya. Penghasilan Bapak Ibu boleh cuman 2 juta. Ya, cuman 1 juta. Tetapi kebutuhan kecukupan atau keberkahan itu bisa 5 juta, bisa 10 juta, bisa 20 juta. Dengan apa? Dengan memintanya itu kepada yang maha memiliki. Bukankah keyakinan kita bahwa Allah maha kaya, ya, maha mencukupkan? Maka jangan pernah risau, jangan pernah khawatir dengan kehidupan kita hanya karena kita melihat hanya karena kita melihat berapa kemampuan kita dalam menghasilkan penghasilan setiap bulannya. Kita punya Tuhan, kita punya Allah yang maha kaya, yang memiliki segalanya. Maka sandarkan kecukupan kita kepada Allah. Penghasilan kita itu cukup menjadi pemahaman kita saja, untuk kemudian kita mengkalkulasi antara ikhtiar kita. Katakanlah pekerjaan kita itu hanya kita jadikan bagian dari bentuk ikhtiar kita. Nah, bentuk ikhtiar itu adalah sesuatu yang mampu kita tunjukkan kepada Allah ketika kita memohon kepada Allah. Jadi kalau jenengan butuhnya 5 juta,
maka bekerja berapapun hasilnya itu hanya sekedar absen kepada Allah bahwa ya Allah saya minta 5 juta, ini pekerjaan saya, ini kerjaan yang saya lakukan, bahwa hitung-hitungannya wis ora mungkin hitungan manusia. Tapi yang Allah mintakan kesungguhan. Apakah kemudian ketika kita berikhtiar itu penuh dengan semangat kesungguhan, atau hanya karena kemudian kita melihat bayarnya meng sak yuto, kemudian kita bekerjanya ya sak yuto kok njaluk sempurna sak yuto kok njaluk maksimal. Ya, bukan. Kesungguhan Bapak Ibu untuk bekerja di tempat ini, untuk melakukan berikhtiar itu hubungannya sama Allah. Sehingga kesungguhan jenengan di sini itu kira-kira korelasinya adalah dengan apa yang menjadi harapan jenengan terhadap keberkahan yang akan Allah berikan. Kalau yayasan mungkin tetap hanya segitu-segitu saja tiap bulannya, sesuai dengan perjanjian kira-kira begitu. Atau kadang-kadang ada bonus kadang-kadang. Tetapi pastikan bahwa kontrak kerja kita adalah dengan Allah. Yayasan ini hanya menjadi salah satu tempat yang nyata bagi kita untuk menunjukkan ikhtiar kita kepada Allah. Bahkan siapa itu? Kiai Didin Hafiduddin itu kan mengatakan, jadi apa yang Allah sebut dalam At-Talaq itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan beri jalan keluar dari setiap permasalahan yang dia hadapi, dan Allah akan karuniakan rezeki padanya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dan ketika dia benar-benar bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan semua kebutuhannya. Artinya apa Bapak Ibu? Pastikan diri kita bertakwa, maka Allah akan cukupkan. Ya, Allah akan cukupkan. Pastikan diri kita bertakwa, Allah akan cukupkan. Dan bentuk ketakwaan itu adalah ketika kita bersungguh-sungguh dalam berikhtiar. Okay. Sungguh-sungguh dalam ikhtiar itu bagaimana? Kan di sini jelas sehebat-hebatnya saya bekerja di sini, ya dapatnya sesuai yang tertulis di slip gaji. Ya. Sehebat-hebatnya saya bekerja di sini, tidak mungkin melampaui apa yang sudah menjadi ketetapan. Iya, kalau jenengan kaitkan hanya dengan yayasan. Tapi lihat tadi bahwa kesungguhan ikhtiar saya itu kontrak saya dengan Allah, sehingga kurangnya dari apa yang diberikan yayasan itu kepada Allah saya meminta. Jadi datang tepat waktu misalkan, kemudian melakukan apa yang meskipun yang kita lihat baik, meskipun yayasan belum memerintahkan, tapi itu mampu kita lakukan. Itu bentuk kesungguhan kita dalam berikhtiar. Melakukan hal yang terbaik, al-ihsan, dalam setiap aktivitas kita murni sepenuhnya itu kita tunjukkan sebagai absen kepada Allah, bahwa ya Allah saya bersungguh-sungguh dalam meminta kepadamu. Demikian Bapak Ibu guru sekalian, kita memohon kepada Allah agar Allah senantiasa karuniakan taufik dalam hidup kita untuk menjalani, menetapi apa yang menjadi hidayahnya, dan semoga Allah menghiasi hari-hari kita dengan keberkahan yang berlimpah dalam hidup kita di dunia maupun nanti di akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.